Jadi ini berdasarkan ukuran dari partikel terlarutnya atau yang zat terdispersinya. Ya. Ya, jadi ini perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Kalau dalam apa ya? Kalau yang bisa kalian bayangkan, untuk larutan itu contohnya adalah larutan gula. Larutan gula itu ukuran partikelnya kecil sekali sehingga dia tidak bisa disaring menggunakan walaupun menggunakan penyaring yang ukurannya yang kecil gitu ya. Jadi dia tidak bisa disaring karena dia sudah dalam bentuk molekul-molekul terlarutnya. Dia sangat kecil sekali sehingga dia dimasukkan ke dalam larutan. Dan kalau misalnya kita lihat dia sangat stabil. Artinya kalau misalnya kita biarkan saja kita tidak akan melihat ada endapan atau bagian yang terpisah dari larutan gula. Gula dan airnya stabil ya, maksudnya tidak terlihat, hanya terlihat seperti satu fase saja, satu zat. Sedangkan koloid, untuk koloid juga sama, tidak bisa disaring. Contohnya yang kita bisa bayangkan adalah susu, itu tidak bisa disaring, tapi dia ukurannya lebih besar dibandingkan larutan sehingga dia akan terlihat keruh. Tetapi keruhnya ini kalau misalnya kita biarkan dia tidak terpisah antara zat terdispersi dengan pendispersinya, jadi tidak akan kentara sehingga dimasukkan ke dalam koloid. Berbeda dengan suspensi. Contoh suspensi misalnya adalah kopi dan air. Kopi di sini adalah kopi yang misalnya kopi hitam begitu ya. Bukan kopi yang coffee mix, bukan yang sudah dikecilkan lagi partikelnya. Tapi ini kopi dan air. Kalau misalnya kita dengan air panas saja ya, lalu kita aduk sehingga langsung terlihat ada campuran yang berwarna hitam. Nah, kalau misalnya kita coba saring, maka bisa disaring menggunakan kertas saring, ya. Kertas saring kita bisa menyaring kopinya. Artinya ukuran dari suspensi ini besar. Dan kalau misalnya kita diamkan, dia akan mengendap atau mudah terpisah. Nah, sehingga campuran kopi dan air itu dimasukkan ke dalam suspensi. Ya, ini contohnya. Kalau misalnya Umi coba campurkan air dengan terigu. Air dengan terigu, menurut kalian dia masuknya ke dalam larutan, suspensi, atau koloid? Terigu dengan air. Hello? Adakah yang menyimak Umi? Suspensi. Masuk ke dalam suspensi, kenapa? Masih ada yang belum terlarut. Bisa terlihat ada zat terdispersinya ya? Iya. Berarti dia masuk ke dalam suspensi. Kalau coffee mix misalnya. Mix kopi yang kalau diaduk tidak ada lagi endapan. Atau kopi-kopi yang sekarang kopi instan. Kopi apa ya namanya? Kalau diaduk itu kalau kita diamkan tidak ada itu gitu. Instan ya. Ada kopi instan, kopi kapal api instan juga. Ya, menurut kalian masuk pada. Bisa dipahami? Bisa dipahami?
Bisa. Oke. Jadi, ini medium pendispersinya padat dan nanti coba kita lihat ya. Ya, kita akan coba bagi tugas untuk memahami tentang pembuatan yang tadi ya. Sebentar. Bahas bahas dulu sedikit. Kalau misalnya medium pendispersinya padat dalam cair, ini disebutnya sebagai emulsi padat. Contohnya adalah keju dan mentega. Untuk bagaimana pembuatan keju mentega nanti akan kita coba lebih dalami. Medium pendispersinya padat dalam gas dalam padat. Jadi yang terdispersinya gas dalam padatan. Contohnya adalah buih padat. Nama jenis koloidnya adalah buih padat. Contohnya adalah batu apung atau kerupuk. Jadi di situ ada gas-gas yang terdispersi di dalam medium padat. Jika medium pendispersinya adalah cair, contohnya padat dalam cair. Contohnya adalah cat. Cat itu ada zat pewarna atau pigmennya di dalam pelarut yang berbentuk cair. Itu dimaksud sebagai sol. Cair dalam cair disebut sebagai emulsi. Gas dalam cair disebut sebagai buih. Lalu, jika medium pendispersinya adalah gas, padat dalam gas itu disebut sebagai aerosol padat, contohnya debu dan asap. Cair dalam gas disebut sebagai aerosol cair, contohnya adalah awan dan kabut. Oke. Ya, sekarang kita coba untuk tentang cara sebentar. Cara ke batu apung kerupuk. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum nanti Umi share dulu ini. Ada pertanyaan? Oke, nanti atau nanti ya, nanti Umi langsung share saja nanti tugas-tugasnya di bahan ajar ya. Sementara ini Umi langsung bahas dulu secara garis besar tentang koloid. Biar kalian ada gambaran tentang koloid. Oke, selanjutnya ada tentang sifat-sifat koloid. Sifat koloid ada efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, koagulasi, dan ada beberapa lagi sifat koloid. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek pemburuan cahaya oleh partikel sehingga tampak lintasan berkas seperti berikut. Jadi kalau misalnya kita campurkan, kita teruskan suatu sinar ke dalam larutan koloid, larutan dan suspensi, nanti untuk yang koloid, chat. Umi Afwan Tokimia boleh share di chat. Tadi apa ya? Tadi apa? Empat tiga G 37. 43 G 37. Oke, silakan. Kenapa kok ke Farel doang ya? Sebentar. 43 G 37.
Oke, sudah ya. Ya, next. Lagi, ulang. Tadi kalau misalnya ada cahaya, kita hamburkan, ya, kita sorotkan ke koloid, larutan, dan suspensi, maka akan ada efek penghamburan cahaya. Kalau misalnya yang mungkin yang terbayang oleh kalian, kalau misalnya malam ya, ini nih malam-malam, lalu ada sorot lampu mobil pada malam-malam, kita sorotkan, maka akan terlihat ada pembiasan, ada penghamburan cahaya, dan akan terlihat partikel-partikel yang ada di udara. Contoh lain lagi, misalnya sorot lampu proyektor dalam gedung bioskop yang berdebu, ya. Jadi debu-debunya ini adalah partikel-partikel kecil yang bisa menghamburkan cahaya dan berkas sinar matahari melalui celah-celah pohon. Next. Ya. Gerak yang sifat selanjutnya adalah gerak Brown. Gerak Brown ini adalah gerak yang acak, ya, gerak acak pada partikel koloid. Geraknya acak dan saling tumbuk-menumbuk. Gerakan ini ada pada koloid yang membuat si koloid itu cenderung lebih stabil karena dia tumbuk-tumbukan terus, sehingga karena kalau misalnya dia besar, dia tumbuk lalu dia jatuh begitu ya. Ini terus-terus sehingga terlihat dia larutannya stabil. Ini ditemukan oleh koloid itu bisa menyerap muatan, ya, bisa menyerap muatan pada permukaannya. Jadi bukan tapi adsorpsi, ya, adsorpsi. Jadi dia serap muatan-muatan sehingga ada kalanya dengan penyerapan muatan ini, muatan partikel sehingga akhirnya mengendap. Jadi sifat koloid digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang lain adalah pemutihan gula tebu, lalu norit ketika dia menyerap racun, dan penyerapan keringat oleh deodoran. Ya, ada deodoran yang sifatnya dia bisa mengadsorpsi. Contohnya tawas. Elektroforesis. Elektro berarti ada listrik, ya. Jika koloid diletakkan dalam medan listrik, partikelnya akan bergerak ke arah muatan listrik yang berlawanan dengan muatan koloid tersebut. Jadi koloidnya misalnya dalam bentuk debu-debu begitu ya, dia dimasukkan ke dalam pengendap kotrel sehingga dia bisa menuju pada muatan yang berbeda dengan dengan muatan dari koloid itu, sehingga akhirnya dia bisa mengendap. Koagulasi, penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan. Contohnya adalah pembentukan delta muara sungai. Jadi ada muatan-muatan yang dia saling koloid gitu ya, saling bisa mengadsorpsi dulu di awalnya sehingga dia langsung membentuk gumpalan-gumpalan dan akhirnya dia mengendap. Karet dalam lateks, lumpur dalam air digumpalkan dengan tawas. Ya. Dialisis juga ini juga salah satu cara gitu ya. Kalau di salah satu di salah satu sumber sih ini dimasukkan ke dalam di dalam sifatnya, Tapi sebenarnya ini dialisis adalah salah satu cara yang digunakan untuk menghilangkan muatan koloid atau memisahkan partikel-partikel yang besar dengan partikel-partikel yang kecil dengan menggunakan dialisis. Proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini bisa meloloskan partikel-partikel yang ukurannya yang kecil, sedangkan ukuran-ukuran yang besarnya dia akan tertahan. Ini dalam sifat-sifat,
dalam penanganan koloid ya. Ada yang disebut sebagai emulgator. Emulgator itu adalah semacam jembatan ya, semacam jembatan yang bisa menghubungkan atau menyatukan dua zat yang tidak tercampur. Dia bisa membuat koloid menjadi stabil. Oke. Ini koloid pelindung ada biasanya di dalam es krim. Ya. Ini juga agar koloidnya stabil. Ya. Koloid liofil dan liofob. Liofil dan liofob. Fil itu berarti suka, fob itu berarti ya tidak suka ya. Koloid liofil adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Contohnya, kalau misalnya hidrofil, kalau hidrofil itu berarti dia suka ke dalam air ya. Contohnya adalah protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji dan gelatin. Ada koloid liofob yang fase terdispersinya tidak suka medium pendispersinya. Ini kalau medium pendispersinya adalah air, maka dikatakannya sebagai hidrofob. Contohnya adalah susu, mayonnaise, sol belerang, sol Fe dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita lihat yang susu itu kalau misalnya kita biarkan lama, maka akan terpisah antara proteinnya, ya protein susu dengan airnya. Proteinnya itu tidak suka dengan air, makanya dia tidak makanya dia mudah sekali mengendap, ya terpisah dengan airnya, dikatakan sebagai hidrofob. Untuk pembuatan koloid, nanti ada cara kondensasi, ada cara dispersi. Kalau cara dispersi dari partikel besar ke partikel koloid, kalau cara kondensasi dari partikel yang kecil atau partikel larutan ke partikel koloid. Jadi dibesarkan kalau cara kondensasi, kalau cara dispersi dikecilkan partikelnya, partikel zat larutnya. Oke, ini adalah salah satu contoh-contohnya. Nanti kita akan bahas lagi. Oke. Koloid dan polusi. Oke. Ya. Ya, itu gambaran umum tentang koloid, materi yang akan di ujian. Apa ya? Mutiara apa? Suaranya tidak terdengar. Kartika berbicara tapi suaranya tidak terdengar. Iya. Mutiara itu apa? Jenis koloid apa? Sol padat. Iya, sol padat. Ya. Jadi nanti untuk tahu itu sol padat. Kalau misalnya kira-kira nasi, kalau misalnya membuat itu kan dari beras ditambah air dengan air menjadi nasi. Kira-kira nasi itu kan kalau misalnya kita lihat itu dalam satu fase ya, padahal di situ ada dua fase, makanya itu dikatakan sebagai koloid. Nah, nasi kira-kira masuk zat terdispersinya apa? Zat terdispersinya apa? Halo? Air, ya. Fase pendispersinya? Padat ya, padat. Berarti dia cair dalam padat. Nah, kalau misalnya cair dalam padat, berarti nanti dia masuk ke jenis koloid, kita lihat. Ya. Ya, Umi nanti mau bagi tugas. Sementara ini Umi mau itu dulu, bagi-bagi tugas dulu. Nanti Umi share. Silakan kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya atau mau mengerjakan yang lain dulu, silakan. Umi mau bagi dulu tugas untuk koloid ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Ya. Beri waktu Umi 10 menit untuk pembagian tugas ya.
Ada yang chat? Ada chat? Apa namanya? Ya, silakan. Ada yang tidak masuk? Ada informasi yang tidak masuk? Ada yang chat? Lebih dari 10 menit juga. Weh, adakah yang tidak masuk informasinya? Ini baru 71. 71 berarti yang masuk 71 berarti 84 kurang 71 13 orang. 13 orang, iya. 13 orang tidak ada. Ada informasi kok kepada Akil sih? Sebenarnya pada FU. 13 orang tidak ada. Ada informasikah? Ketua kelas, cek masing-masing kelas. Ya, sementara ketua kelas lagi melihat anggota kelasnya, Umi mau itu dulu, kerja dulu.
1? Kelompok 1? Tidak Ya, ada? bisa. Oke, ini siapa yang bicara? Dabir. Oh, Dabir. Ya, silakan Dabir. Mau bagi tugas ke, mau bagaimana ke, terserahlah. Ya, buat kalau bisa hanya dalam bisa tidak hanya dalam satu slide saja seperti Canva begitu, ya. Hanya dalam satu slide saja. Jadi tidak harus dalam bentuk PPT, ya. Oke, jadi satu slide saja. Lalu Anas, kelompok 2 Anas, Lovely, Alwan, dan Davina, cari tentang bagaimana cara pembuatan dari keju dan mentega. Lebih tadi mengingatkan lagi dihubungkan dengan materi koloid, ya. Jadi tidak harus materinya materi PKWU, ya, materinya dihubungkan dengan materi koloid. Ya, bagaimana keju, kenapa dia cair dalam padat, apa cairnya itu, apa sih senyawa apa sih yang cairnya itu, dan lain sebagainya. Oke, kelompok 2 siap. Kelompok 2 hadir. Oke, kelompok 3 Dimas bahas tentang batu apung dan kerupuk, ya. Bagaimana itu, kenapa itu gas dalam padat, ya. Batu apung bagaimana proses pembentukannya dan lain sebagainya. Kelompoknya Danu ada Danu? Danu lagi remed kah? Daiman? Arifatul? Dwi Kurnia? Semuanya yang lagi remed ini? Hadir Umi, hadir. Hadir, Dwi Kurnia ya? Arifatul Umi. Oh, Arifatul. Oh ya, maaf. Ya, Arifatul bahas tentang chat. Sebentar. Kok cuma satu ya? Kita lihat chat itu. Ya. Chat itu padat dalam cair. Padatan dalam cair. Selain chat, cari lagi satu ya. Satu jenis koloid. Satu jenis koloid yang padat dalam cair. Bukan satu sih, silakan carilah beberapa contoh. Cari beberapa contoh tentang koloid padat dalam cair. Oke, Arifatul bisa dipahami? Bisa Umi. Oke, selanjutnya kelompok 5 itu tentang susu dan santan. Di susu itu kenapa cair dalam cair, cairnya apa, zat yang terdispersinya apa sih yang di dalam susu itu, lalu kalau misalnya dia mengendap, dia kenapa dan lain sebagainya. Santan juga kenapa dia mudah sekali terpisah dan lain sebagainya. Ya, itu di kelompok Dita, kelompok 5. Oke, kelompok 6 tentang krim dan pasta. Pasta di sini bukan pasta mie ya, bukan pasta mie yang ada di PKWU. Ini pasta bentuk-bentuk pasta. Jadi seperti odol, krim ini seperti mayonnaise. Ya semacam itulah, bentuk-bentuknya seperti itu. Bisa dibayangkan tidak? Umi. Bisa. Ya, apa? Siapa yang bertanya? Ada yang bertanya? Krim dan pasta itu kelompoknya Fajri atau saya? Kelompoknya Fajri. Ini kelihatan tidak yang di-share? Oh ya, kelihatan. Ya, ini kelompoknya Fajri. Krim dan pasta. Ya, contoh kira-kira pembuatan krim. Ini bisa diambil dalam makanan yang bentuknya krim, gitu agar lebih terbayang. Lalu kenapa dia fase terdispersinya apa, pendispersinya apa, sehingga bisa dibayangkan jenis koloidnya. Oke, selanjutnya kelompok Farah. Farah tentang debu, asap, awan, dan kabut. Ini sebenarnya gampang sekali, sehingga banyak ya. Ada debu, asap, awan, dan kabut. Ini mungkin lebih, kalau bisa cari gambar-gambarnya, lalu kalau awan kan tahu lah ya bagaimana cara pembentukannya. Ya, buatlah dalam satu slide saja. Selanjutnya, ini adalah salah satu aplikasi dari sifat koloid, pemutihan gula tebu. Pemutihan gula tebu. Proses pemutihan gula tebu silakan
bahas nanti oleh kelompoknya Faiza dan teman-teman, disertakan dengan ilustrasinya atau gambarnya sehingga terbayang. Lalu sifat koloidnya dijelaskan di situ ya. Bagaimana sih ada sifat koloid dalam pembuatan gula tebu atau pemutihan gula tebu. Gula itu, jadi sebagai informasi, gula itu sebenarnya warnanya kuning ya, warnanya kuning. Kemudian nanti dilakukan proses pemutihan sehingga jadi putih. Nah, manakah yang lebih baik antara gula kuning dan gula putih? Ya, nanti mungkin kalian bisa bahas ya. Kalau orang-orang kaya rata-rata mengambilnya gula yang sangat putih ya. Tapi apakah itu baik atau tidak? Belum tahu. Nanti kalian bisa bahas. Selanjutnya kelompok filzah kerja norit di dalam menyerap racun. Apa itu norit? Bisa dibahas di situ. Bagaimana cara dia menyerap racun? Juga bagaimana cara penggunaan norit ya. Selanjutnya kelompoknya marhab, penyerapan keringat oleh deodoran. Ada deodoran tertentu yang dia bisa menyerap keringat dengan menggunakan sifat dari koloid. Selanjutnya kelompok menggunakan sifat koloid ya. Bisa bagi tugas ya, bisa bagi tugas silakan. Selanjutnya kelompok Muammar, Baihaqi, Fajar dan Lambaga dan Miftah. Halo, ada kelompok Fali. Fali biasa ada. Ada. Ada, oke. Ya, nanti bahas tentang dialisis, bagaimana hubungan dialisis dengan koloid ya. Terutama dialisis sekarang ini banyak sekali yang yang menggunakan dialisis darah, banyak yang memiliki penyakit-penyakit yang membutuhkan dialisis darah, itu bisa dibahas di sini. Oke, bisa dipahami? Oh, baik Kami. Oke. Selanjutnya kelompok Fari tentang emulgator. Apa itu emulgator? Bisa saja emulgator dalam makanan, bisa juga emulgator dalam hal yang lainnya. Biasanya sih selain makanan ada di kosmetik ya. Kosmetik biasanya. Jadi koloid ini banyak di kosmetik, makanan, obat-obatan. Ya, banyak aplikasi dari koloid. Oke, bisa dibahas itu oleh Fari. Hadir. Ya, jadi bahas tentang emulgator, contoh zat emulgator dalam makanan itu apa sih contohnya, begitu ya. Lalu seperti apa sih sifatnya, gunanya untuk apa, bisa dibahas di situ ya. Oke. Bisa nanti dibagi, ada yang dalam makanan, ada yang cari contoh yang di bidang kosmetik. Selanjutnya ada koloid pelindung. Koloid pelindung itu kelompoknya nailul. Nailul ada nailul? Ada Umi. Oke, nailul nanti silakan kalian bahas tentang apa itu koloid pelindung. Contoh koloid pelindung, zatnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Koloid pelindung itu senyawanya seperti apa? Lalu gunanya untuk apa? Contohnya diaplikasikan dalam apa? Ini salah satu contoh saja diaplikasikan dalam es krim, ya. Koloid pelindung di dalam es krim. Kenapa harus ada koloid pelindung dalam es krim? Nanti bisa kalian bahas. Bisa dipahami Nailul? Bisa Umi. Oke. Nur Aulia Safar, tadi tidak ada ya. Zaik, Nadifa, Abdil, adakah? Ada Kami. Oke, bisa bahas tentang hidrofil dan hidrofob. Tadi sudah dibahas tentang hidrofil dan hidrofob, barangkali nanti bisa digambarkan, diilustrasikan ya sehingga terbayang. Karena kayaknya generasi kalian suka sekali dengan gambar. Kalau huruf-huruf tidak terlalu terbayang. Jadi cari gambarnya, kenapa dia bisa disebut sebagai hidrofil, hidrofob, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dibagi saja. Selanjutnya kelompok dari Siti Maria tentang reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan pertukaran ion. Ini silakan nanti dibagi saja, ada 4 orang, bisa dibagi satu-satu. Jangan lupa dengan gambarnya sehingga terbayang. Contoh hidrolisis seperti apa, reaksi redoks seperti apa, pertukaran ion seperti apa, dan kalau bisa diilustrasikan, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.
sehingga terbayang. Kalau tadi dalam PPT kan hanya dalam bentuk senyawa saja, dalam bentuk reaksi kimia, ya mungkin tidak terbayang, tapi barangkali jika ada gambar, ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bisa terbayang. Selanjutnya Sri Malayati, Rifki, Nur Syamsyah, dan Akra bahas tentang mekanik, peptisasi, dan busur Brady. busur Brady. Silakan bahas satu-satu, jangan lupa dengan gambarnya. Selanjutnya Torik, Syahrul, Rahmat, dan Akil. Ini pemanfaatan koloid dalam kehidupan sehari-hari yang di luar yang tadi ya, di luar yang sudah dibahas di atas. Jadi silakan cari pemanfaatan koloid dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya, banyak sekali sebenarnya. Tadi bisa dalam kosmetik dan lain sebagainya, nanti bisa dicari. Kelompok Vio, cari makanan yang mewakili tiap jenis koloid. Ya, kalau tadi kan ada yang tidak ada makanan atau minuman ya, makanan atau minuman, minuman yang mewakili tiap jenis koloid. Silakan coba saja dicari kalau nanti buat. Jadi kalau waktu zaman offline, zaman pembelajarannya tidak daring, membahas koloid itu kita bahasnya dengan cara masak begitu ya. Masak dengan mencari makanan atau minuman yang mewakili tiap jenis koloid. Akhirnya kita makan sama-sama sambil memahami koloid. Tapi karena kalian ini daring, jadi ya sudahlah, kalian memasak sendiri-sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompoknya Tia. Tia ada Tia? Hadir. Ya, alhamdulillah katanya Tia ada di Gorontalo. Iya, Umi. Di rumah Faiza? Ya gitu, Umi. Oh iya, oke. Jangan lama-lama. Tapi di asrama juga boleh tuh, Tia. Sambil beres-beres asrama, Tia. Ya, ada Tia, Zulfa, Rena, dan Caca. Bahas tentang bagaimana penjernihan air menggunakan sifat koloid. Gunakan juga atau cari juga proses atau ya alat-alat yang sekarang ya, yang instan-instan yang biasa digunakan untuk penjernihan air. Oke, kelompok Tia mengerti? Mengerti, Umi. Oke, ya sudah. Silakan jika ada pertanyaan. Nanti Umi share ini pembagian tugasnya di bahan ajar, juga tadi bahan-bahan tentang koloidnya Umi share di bahan ajar setelah pembelajaran ini selesai. Buatlah kalau bisa tidak dalam bentuk PPT, hanya dalam bentuk dalam bentuk Canva saja atau mind map saja, dalam satu gambaran saja, sehingga tidak banyak slide ya. Oke, bisa dipahami? Bagian tugas? Apa nih? Ya. Kan kelompok saya susu dan santan, Umi. Itu mau buat apa, Umi? Susu dan santan misalnya. Di susu itu kandungannya apa sih? Kan di dalam koloid itu dikatakan susu itu adalah cair dalam cair. Jadi cair dalam cair, zat terdispersinya cair, zat pendispersinya cair. Dalam susu